Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Yolanda, NPM 19135. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang saham di mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Tilawatil Cisetayoda, SEMSI. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada definisi saham. Saham yaitu surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik atau pemegang saham mendapatkan dividen pada akhir periode perusahaan. Dengan membeli saham, berarti kita telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Selanjutnya, keuntungan investasi saham. Keuntungan investasi saham ada 6. Yang pertama, tidak ada batasan minimal modal, yaitu investasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan modal yang rendah. Yang kedua, cocok untuk siapa saja. Investasi ini bisa dilakukan oleh siapapun. Yang ketiga, return yang paling tinggi. Keuntungan dari investasi ini merupakan keuntungan yang lebih besar daripada investasi jenis lainnya. Yang keempat, likuiditas yang tinggi, yaitu investasi ini merupakan investasi yang bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kelima, mendapatkan dividen. Dengan kita berinvestasi saham, maka kita akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Yang keenam, kepuasan dalam berinvestasi. Dengan mendapatkan keuntungan yang besar, maka kita akan mendapatkan kepuasan tersendiri di dalam berinvestasi tersebut. Saham terbagi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa yaitu pemegang saham merupakan pemilik murni perusahaan tersebut. Pendapatan yang diterima saham biasa merupakan kelebihan pendapatan atas biaya-biaya laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Pendapatan pemegang saham biasa akan berubah sesuai dengan perubahan laba yang diperoleh perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai hak suara dalam RUPS. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen yaitu saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dalam pembagian dividen dibanding dengan pemegang saham biasa. Saham preferen tidak diperjualbelikan pada bursa efek. Pemilik saham preferen akan menerima dividen sesuai dengan yang telah ditentukan. Saham preferen merupakan investasi yang memiliki risiko rendah. Hak pemegang saham biasa ada 3. Yang pertama, hak kepemilikan atau control of the firm. Hak ini tercermin dalam voting right yang dimiliki investor dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Satu saham, satu suara, atau one share, one vote. Makin besar kepemilikan, maka makin besar juga hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua, preemptive right, yaitu hak investor saham biasa untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan secara proporsional. Yang ketiga, hak untuk memperoleh dividen atas dasar per lembar saham yang dimiliki. Selanjutnya, perbedaan saham biasa dan saham preferen. Yang pertama, pada saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan pada saham preferen tidak, kecuali dalam situasi tertentu. Yang kedua, dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Kalau kinerja perusahaannya baik, maka akan mendapatkan keuntungan yang setimpal. Tapi untuk saham preferen sudah ditetapkan dividennya. Yang ketiga, jika perusahaan gulung tikar atau likuidasi, dalam hal pengambilan investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibanding dengan saham biasa. Yang keempat, pada pemegang saham biasa diberikan hak untuk memesan kembali sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan. Kalau pada saham preferen tidak. Selanjutnya, right offering atau penawaran hak, yaitu hak yang dimiliki oleh pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Jumlah right yang ditawarkan dihitung secara proporsional sesuai dengan persentase saham lama yang dimiliki. Biasanya, harga saham baru lebih rendah dibandingkan harga pasar. Right bisa dijual sesama pemilik saham lama, di mana satu lembar saham terdiri dari beberapa right. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki 600.000
lembar saham yang beredar dan dijual pada harga $100 per lembar. Untuk membiayai proyek baru, perusahaan perlu mencari tambahan dana sebesar $10.500.000 dan ingin melakukannya dengan right offering. Harga subscription atas saham baru adalah $70 per lembar. Harga subscription atau harga penerbitan ditentukan di bawah harga pasar sekarang adalah untuk menjamin terjualnya semua saham baru. Tentukanlah berapa banyak saham baru yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana yang diinginkan. Berapa jumlah strike yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham? Berapakah nilai teoritis dari satu right? Maka dapat kita jawab dengan rumus. Yang pertama, jumlah saham baru yang akan dijual sama dengan dana yang ingin didapatkan dibagi dengan harga subscription, di mana dana yang ingin didapatkannya itu sebesar $10.500.000 dibagi dengan harga subscription-nya sebesar $70, maka mendapatkan hasil 150.000 lembar. Yang kedua, jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu saham sama dengan jumlah saham beredar semula dibagi dengan saham baru yang akan dijual, di mana jumlah saham beredarnya sebesar 600.000 dibagi dengan harga saham barunya sebesar 150.000, maka hasilnya adalah 4 right per lembar saham. Yang ketiga, mencari nilai teoritis satu right dengan menggunakan rumus harga pasar saham X right dikurang harga subscription dibagi dengan jumlah right yang diperlukan. Di sini kita akan mencari harga pasar saham X right-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus jumlah saham lama dikali harga saham ditambah dana yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah saham beredar yang lama ditambah dengan jumlah saham baru, di mana jumlah saham lamanya sebesar 600.000 per lembar dikali dengan harga sahamnya sebesar $100 ditambah dengan dana yang dibutuhkan sebesar 10.500.000 dibagi dengan jumlah saham beredar yang lama sebesar 600.000 ditambah dengan jumlah saham baru sebesar 150.000, maka mendapatkan hasil sebesar $94. Maka akan kita masukkan ke dalam rumus nilai teoritis satu per satu right-nya dengan rumus harga pasar saham X right dikurang dengan harga subscription dibagi dengan jumlah right yang diperlukan. Harga pasar saham X right-nya sebesar $94 dikurang dengan harga subscription-nya sebesar $70 dibagi dengan jumlah right-nya yaitu 4, maka mendapatkan hasil sebesar $6. Untuk menghitung nilai teoritis bisa juga kita menggunakan rumus simpelnya yaitu R sama dengan P on dikurang S dibagi dengan N tambah 1, di mana P on sama dengan harga lama yaitu sejumlah $100 dikurang dengan S yaitu harga baru sejumlah $70 dibagi dengan N nilai right-nya sebesar 4 ditambah 1, maka mendapatkan hasil $30 dibagi 5 sama dengan $6. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.